Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa nas'alullaha 'azza wa jalla an yanfa'ana wa iyyakum bihadzal liqa' innahu waliyyu dzalik wal qadir 'alaih. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sebelumnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian sejenak kita duduk di majelis ilmu sambil menunggu waktu syuruk, kemudian kita dapatkan keutamaan sholat syuruk. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semua. Karena Allah kalau sudah ingin hambanya itu baik, maka Allah tunjukkan dan mudahkan hambanya itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jika ingin hambanya itu buruk, maka Allah persempit dadanya, persempit hatinya. Allah sulitkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sekalipun ia melakukan kebaikan, seolah-olah dia naik ke atas langit, sangat sulitnya dia melakukan kebaikan. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon agar diberikan kekuatan istiqamah di zaman yang luar biasa, godaan senantiasa menghampiri kita dari berbagai macam sisi. Para hadirin, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Dan memang cobaan dan ujian yang paling berat dialami oleh para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, bahwa ujian dan cobaan yang paling berat itu dialami oleh para nabi. Yang pertama, Allah uji Nabi Yusuf alaihi salam dengan dibenci oleh saudara-saudaranya. Tidak ada alasan apapun, ujuk-ujuk saudara-saudaranya membenci. Nggak diajak main, nggak diajak bersama, dikucilkan begitu saja. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Ujian berikutnya adalah Allah pisahkan Nabi Yusuf alaihi salam dari keluarganya, yaitu dengan upaya dimasukkan atau dibunuh atau dipisahkan. Ini adalah ujian yang luar biasa. Ketika itu Nabi Yusuf usia 6, 7 atau 8 tahun, belum balik. Ujian yang diterima oleh Nabi Yusuf yang paling menyakitkan adalah ketika ada kafilah yang lewat
kemudian kafilah tersebut menarik timba, maka Nabi Yusuf naik ke atas timba tersebut dalam keadaan tidak berpakaian, karena pakaiannya diambil oleh saudara-saudaranya, dan pakaian itu dijadikan sebagai bukti palsu, seolah-olah Nabi Yusuf dimakan binatang buas. Diambillah timba oleh kafilah tersebut. Kaget mereka, ternyata ada seorang anak naik ke atas timba tersebut. Sebagian dari saudara-saudaranya itu menunggu peristiwa itu, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian menghampiri Nabi Yusuf. Kemudian kata saudaranya itu kepada orang yang ngangkat timba itu, ini adalah budak kami. Jadi bukan saudara kami. Ini adalah budak kami dan kami akan menjualnya dengan harga yang terserah kalian, berapa kalian maunya. Nabi Yusuf tidak bisa berkata apa-apa, kok setega itu saudara. Akhirnya Nabi Yusuf pun dijual dengan harga yang sangat ringan. Wasyarahu bisamanin baksin darahima ma'dudah, disebutkan di situ. Dan mereka pun menjualnya dengan harga yang sangat rendah sekali. Yang penting Yusuf diambil keluar dari Kan'an atau negeri Palestina, keluar sudah. Subhanallah, Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi budak. Ini ujian berikutnya. Ditinggalkan, kemudian di usia yang masih sangat muda beliau menjadi seorang budak, dibawa ke Mesir, diperjualbelikan sampai pada puncaknya ada pembesar Mesir yang membeli Nabi Yusuf. Disitulah Nabi Yusuf hidup sebagai budak. Jadi Nabi Yusuf itu hidupnya sebagai budak. Tetapi pembesar Mesir ini tidak memiliki anak. Maka Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran, Al-Aziz pun mengatakan kepada istrinya supaya anggap saja itu sebagai anak sendiri. Namun subhanallah, kembali Nabi Yusuf mendapatkan ujian, dan ini ujian yang luar biasa, pelajaran bagi anak-anak muda. Disebutkan bahwa falamma balagha asyuddah, ketika Nabi Yusuf itu balagha asyuddahu, sampai pada puncak kedewasaan atau sampai pada puncak keremajaan. Jadi usia remaja yang paling puncak, di mana semua hormon itu naik. Usia remaja yang paling puncak, di mana hormon keremajaan itu naik. Ternyata Allah uji. Allah takdirkan Nabi Yusuf ini memiliki paras yang sangat tampan sekali. Luar biasa, saking tampannya seorang istri Al-Aziz sangat tertarik kepada Nabi Yusuf. Tidak hanya tampan, ternyata Nabi Yusuf tidak ada celah sedikit pun dari akhlaknya, dari perilakunya, dari cara bicaranya, membuat terpesona seorang istri Al-Aziz, istri menteri pembesar. Dan di zaman dulu Pak, yang namanya pejabat kalau sudah menikahi, pasti yang dinikahin itu cantik Pak. Zaman dulu. Zaman sekarang wallahu alam bishawab. Ya sebelum jadi pejabat, wallahu alam bishawab. Di zaman dulu pasti yang dinikahi cantik. Makanya Imra'atul Aziz ini adalah wanita yang sangat cantik, dikenal. Melihat Nabi Yusuf seperti itu, Allah pun uji Nabi Yusuf di puncak gairahnya seorang pria di usia yang paling puncak di situ. Allah uji lewat godaan seorang wanita, dan ini adalah godaan terbesar
bagi laki-laki adalah wanita. Harta tahta wanita. Selalu disebutkan wanita, punten ibu-ibu ini. Bagi laki-laki, godaan yang bisa membuat laki-laki jatuh itu adalah wanita. Makanya laki-laki itu kalau mau menikahi wanita, yang pertama apanya, Pak? Hartanya gitu? No. Harta nggak jadi prioritas pertama. Pasti yang dilihat itu apanya? Iya, fisiknya, kecantikannya. Lamun gelis, hayu. Gitu. Kalau nggak gelis, udah. Pas dilihat fisiknya, ternyata dia orang biasa-biasa saja, laki-laki akan menjawab, nggak apa-apa, insya Allah. Begitu, laki-laki yang dilihat apanya? Fisiknya. Makanya Allah perintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan. Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh seorang wanita yang luar biasa. Cantiknya luar biasa. Dan tidak hanya itu, godaannya. Nabi Yusuf berada di mana, Pak? Berada di negeri yang antah berantah, bukan di negerinya, di Palestina, bukan di Mesir. Nggak ada orang yang kenal, karena beliau selalu di rumah. Yang ketiga, nggak ada orang yang curiga, karena memang beliau itu adalah budaknya wanita tersebut. Yang keempat, wanita ini yang ngajak. Bahkan disebutkan wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu dikunci oleh wanita itu. Betul-betul memang berniat untuk melakukannya. Karena saking terpesonanya melihat Nabi Yusuf alaihi salam. Wa ghallaqatil abwab wa rawadathu, dan wanita itu pun rawadathu, merayunya. Disebutkan oleh para ulama tafsir, tidak hanya sekedar merayunya, dia melakukan persiapan, memakai pakaian yang paling bagus, berhias, pokoknya gitulah gitu ya. Melakukan persiapan begitu. Dia rayu. Al-Qur'an memakai diksi rawadat yang seolah-olah di situ saling merayu. Padahal realitasnya bukan Nabi Yusuf yang merayu, tapi wanita ini yang merayu. Mengapa Al-Quran memakai diksi rawadathu? Karena saking tampannya Nabi Yusuf, seolah-olah ketampanan itu merayu wanita itu. Saking tampannya. Jadi lihat langsung tergoda lah begitu, Pak. Luar biasa. Beberapa hal yang menunjukkan ini nggak ada alasan untuk ditolak ini wanita itu, karena tadi Nabi Yusuf bukan siapa-siapa di situ, bukan orang viral lah begitu ya. Kemudian juga wanita itu yang mengajaknya dan tidak ada yang tahu. Tetapi subhanallah ya, Allah menjaga pemuda ini di puncak gairah yang luar biasa. Makanya disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu sangat ingin. Disebutkan dalam tafsirnya, Nabi Yusuf pun ada tergerak sebagai manusia. Nabi Yusuf pun ada tergerak. Laula arra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak mendapatkan ya burhan, keterangan dari Allah. Disebutkan ilham bahwa agar hal tersebut jangan dilakukan. Akhirnya Nabi Yusuf lari, dikejar oleh wanita tersebut, Imra'atul Aziz. Dalam riwayat Israiliyat namanya Zulaikha. Ini ujian digoda. Apa selesai? Ternyata tidak selesai sampai situ. Ketika terjadi
lari-larian itu ternyata ya ketahuan oleh suaminya, oleh Al-Aziz. Apa kata wanita itu? Yusuf telah mencoba untuk memperkosa saya. Yusuf mencoba untuk memperkosa saya. Nabi Yusuf diuji lagi, difitnah. Enggak salah apa-apa, difitnah, seolah-olah bersalah. Karena yang memfitnah adalah yang punya otoritas. Pokoknya kata wanita ini, ya, setelah mendatangkan bukti-bukti ternyata Nabi Yusuf tidak bersalah. Sama sekali enggak bersalah. Buktinya apa? Yang sobek bagian belakang dari bajunya, bukan bagian depannya. Bukan bagian depannya. Ini menunjukkan kalau yang mengejar itu bukan Nabi Yusuf. Kalau yang mengejar Nabi Yusuf, bagian depan bajunya Nabi Yusuf yang seharusnya sobek. Ini ternyata bagian belakang yang dikejar. Berarti sebenarnya bukti-bukti sudah memojokkan wanita itu, tapi wanita ini punya otoritas. Wanita ini ya punya kekuatan, yaitu kekuatan suaminya. Kata wanita ini, pokoknya Yusuf harus masukkan penjara. Suaminya Al-Aziz bingung. Yang salah adalah istrinya sendiri. Yang benar Nabi Yusuf. Tapi dalam hatinya, kalau istriku masuk penjara, apa kata media nanti? Diatur oleh media. Nanti media gimana beritanya begitu. Ya. Nah, di sela-sela seperti itu, ya netizen ini udah banyak ngomongin tentang kejadian seperti itu. Wah, kok bisa ya Imratul Aziz tergoda gitu, ibu-ibu biasa itu. Kok bisa sih? Masa sih wanita secantik itu tergoda oleh ininya budaknya? Biasalah. Terus gitu ya, terbang tuh berita-berita macam-macam. Akhirnya wanita ini kesal. Imratul Aziz ini kesal. Diundanglah ya sebagian ibu-ibu itu, diundang untuk ke rumahnya. Kemudian disiapkan meja talenan. Kemudian di situ disiapkan buah-buahan dan ada pisaunya. Ketika mereka kumpul, ini ada apa? Ya, seolah-olah mau ada hajatan gitu ya, potong-potong sayur-sayur gitu. Nabi Yusuf diperintahkan untuk masuk ke dalam ruangan. Namanya budak, ya diperintahkan untuk masuk ke dalam ruangan. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, karena di sana kan nggak ada media, apa ya, wajahnya belum ada gitu di mana-mana. Baru mereka lihat, mereka langsung hasya lillahi ma hadza illa bashar. Wah, langsung terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai mereka bilang ini bukan manusia, ini malaikat. Bahkan waqatta'na aydiyahunna, bahkan mereka tanpa sengaja memotong jari-jari mereka dan itu nggak kerasa. Luar biasa, berarti nggak bisa dibayangin Pak ya. Ada orang setampan itu motong jari kita lihat nggak kerasa gitu. Luar biasa ketampanannya. Ini yang kalian bicarakan tuh ini tuh. Coba kalian motong jari-jari kalian, kata wanita itu. Tuh, kenapa saya nggak bisa tergoda? Kalian aja seperti itu. Lah saya tiap hari ketemu, tiap hari berkomunikasi. Saya yang memang benar mengininya, dan saya bilang sama suami saya, kalau Yusuf tidak mau, saya akan masukkan dia ke dalam penjara. Gitu. Jadi Nabi Yusuf, wanita ini bilangnya ke ibu-ibu, Nabi Yusuf dengar akan diancam masuk ke dalam penjara kalau tidak mau ngikut saya. Begitu. Dan Al-Aziz, menteri tersebut, ya mungkin distrik mana begitu ya,
memutuskan untuk Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada alasan. Dan bahkan Nabi Yusuf dalam posisi yang benar. Tapi setelah mendengar pernyataan wanita itu, kalau kamu mau terhadap ajakan kami, kamu lepas dari penjara. Maksudnya melayani istri tersebut, ya, kamu lepas dari penjara. Apa kata Nabi Yusuf? Ya. Kata Nabi Yusuf, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih baik dan lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jadi mereka ibu-ibu juga ngajak juga. Wanita ini juga ngajak juga. Kata Nabi Yusuf, lebih baik masuk ke dalam penjara. Jadi ujiannya macam-macam, luar biasa. Dari awal beliau selalu mendapatkan ujian. Ternyata Allah tidak gantikan ujian itu, ya rehat dikit gitu ya, setelah diuji, difitnah, masuk ke dalam penjara. Ini ujian juga. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat ya kehidupan beliau ini menunjukkan bahwa hidup ini ya perpindahan dari ujian ke ujian. Bagaimana manusia itu ya berpindah dari ujian ke ujian, dan bagaimana hidup itu adalah ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas bahwa kita ini diciptakan untuk diuji. Allah berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih." Kami ciptakan manusia dari air yang bercampur nabtalihi, untuk kami uji. Jadi hidup itu ujian. Manusia ketika sudah hidup ya sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di sini, ujian luar biasa, ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian dibenci oleh saudara-saudaranya. Ujian apa lagi, Pak? Dijauhi oleh saudara-saudaranya, ujian difitnah. Dan ujian ketampanan. Ternyata ketampan pun merupakan ujian. Subhanallah. Ya, orang yang tampan ternyata ujian. Lah kita sekarang luar biasa ya. Tampan apa? Itu ujian. Dia apa bisa dengan ketampanannya tetap istiqomah? Atau justru dengan ketampanannya itu ya dia jatuh begitu. Ujian apa lagi di sini? Ujian dikriminalisasi. Iya, Pak, maaf. Nabi Yusuf tidak bersalah ini. Apa salahnya gitu? Tapi pokoknya salah. Sudah, daripada nanti Al-Aziz namanya jatuh. Ya, karena istrinya demikian, nanti rakyat bisa tidak percaya. Elektabilitas bisa turun. Ya pokoknya harus masuk penjara ini. Nggak akan mempengaruhi apapun. Ini harus masuk penjara pokoknya. Bilang ke hakinya, pokoknya masuk penjara lah, apapun tuduhannya, selesai gitu. Nabi Yusuf lebih menerima penjara daripada ya harus memenuhi ajakan-ajakan syaitaniyah tersebut. Makanya manusia kalau melihat kisah bagaimana Nabi Yusuf penuh dengan ujian, harusnya kita sadar kita tidak akan bisa lepas dari ujian kehidupan. Di kota ramai, saya mau ke hutan saja. Enak kayaknya, sepi. Bisa berzikir, damai, melihat alam. Sampai hutan, ngeluh lagi, Pak. Kok nggak ada kuota, nggak ada pulsa, sinyal nggak ada. Masih belum, itu pun digangguin oleh orang hutan. Pindah aja lah ke kota lagi kan begitu. Selalu ya manusia itu berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Dan manusia tidak akan seiring dengan ketidakpernah puasan manusia.
terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa taala uji dia. Ada yang diuji oleh suaminya, ada yang diuji oleh istrinya, ada yang diuji oleh anaknya, ada yang diuji oleh hartanya. Terus sampai hatta zurtumul maqabir, sampai nanti kalian masuk ke dalam liang kubur baru sadar. Nah, di penjara Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang. Disebutkan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Jadi beliau di penjara bersama dua pemuda. Dua pemuda, ya. Keduanya berkenalan, saling namanya di penjara berkenalan. Keduanya menceritakan, wahai Yusuf, kami ini bermimpi. Mimpi kami, inni arani a'siru khamra. Yang pertama, saya ini bermimpi saya memeras khamr. Yang kedua, saya bermimpi menaruh roti di atas kepala saya dan roti itu dimakan oleh burung. Ta'kulut tayru minhu. Coba kamu berikan takwil mimpi kepada kami. Apa itu takwilnya? Jadi yang namanya di penjara, Nabi Yusuf mendapatkan ketenangan di penjara. Disebutkan bahwa ketika di penjara Nabi Yusuf mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan kehidupan di istana, beliau mendapatkan ketenangan di penjara. Jadi yang paling penting dalam kehidupan itu adalah bukan luas atau sempitnya tempat atau indahnya tempat yang didiami, tetapi kondisi hati yang dialami. Kadang orang di tempat yang sempit, di tempat yang mungkin manusia melihat itu adalah perkara yang hina, kadang orang merasakan kebahagiaan tersendiri. Dan berapa banyak orang di tempat yang kurang nondei istana, rumah megah kan, tetapi dia mendapatkan hati yang sempit. Dan ini bukan masalah kecil, Pak. Ini masalah besar. Bahwa manusia itu seharusnya mencari kebahagiaannya. Dan kebahagiaan bukan pada tempat. Di sini Nabi Yusuf mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Sampai-sampai berdialog dengan dua orang ini. Kata Nabi Yusuf, oke, saya akan berikan takwil mimpi itu. Tetapi kata Nabi Yusuf, tetapi saya ini orang yang meninggalkan kebiasaan orang-orang terdahulu. Saya beriman kepada Allah dan saya menyeru kalian agar beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengikuti wattaba'tu millata aba Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Jadi Nabi Yusuf akan memberikan takwilnya, syaratnya kalian beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nilai-nilai dakwah di situ. Artinya beliau tidak meninggalkan dakwah ilallah. Tidak meninggalkan dakwah. Akhirnya diberikanlah takwilnya. Setelah mereka mendapatkan dakwah tauhid, diberikanlah takwilnya. Wahai anak muda, kata Nabi Yusuf, takwilnya yang pertama, yang memeras khamar, nanti kalian, salah seorang dari kalian akan bertugas sebagai pramusaji. Mimpi memeras khamar, salah seorang dari kalian akan bertugas sebagai pramusaji.
Yang kedua, wa ammal akhar, adapun yang satu, Anda bermimpi ada roti di sini diambil oleh apa? Diambil oleh burung, maka punten ini. Saya hanya sekedar ngasih tahu takwilnya. Jangan marah. Ya, kamu nanti dihukum, disalib. Takwilnya seperti itu. Ya. Kemudian kata Nabi Yusuf kepada orang yang jadi pramusaji itu, kalau kamu nanti keluar penjara, tolong ceritakan tentang saya kepada bos kamu, kepada tuanmu, tentang saya. Akhirnya mereka pun keluar penjara. Beberapa hari kemudian, tidak lama, ternyata Allah takdirkan mereka keluar penjara, dan Allah takdirkan mimpinya benar semua. Yang satu dieksekusi, yang satunya dijadikan pramusaji di pusat, Pak. Bukan di tempatnya Al-Aziz. Di pusat itu ya, kalau di kita ya di Jalan Merdeka. Di istana ya. Jadi pramusaji istana gitu. Luar biasa. Tetapi Allah takdirkan orang ini lupa tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya gitulah manusia ya. Kalau sudah sukses ya lupa gitu terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, terhadap orang-orang yang pernah berjasa begitu. Subhanallah, Allah takdirkan ketika itu Nabi Yusuf akhirnya apa? Terus berada di penjara beberapa waktu, lamanya disebutkan 3 sampai 9 tahun. Tanpa ada vonis, tanpa ada kesalahan. Jadi kasusnya itu kayak menggantung gitu, Pak. Allah takdirkan Raja Mesir bermimpi. Raja Mesir bermimpi. Mimpinya adalah ya, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun. Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Wa sab'u sumbulatin khudrin wa ukhar yabisat. Dan aku bermimpi melihat ya 7 tangkai gandum yang hijau, dan yang lainnya ada 7 tangkai gandum yang kering. Tolong jelaskan takwil mimpi itu. Wah, dipanggil semua ahli-ahli takwil mimpi. Kata mereka, wah ini cuma mimpi saja, nggak ada hubungannya dengan apapun. Raja tetap punya feel ini ada sesuatu ini. Gitu. Ada sesuatu ini Raja. Coba panggil lagi, dipanggil yang ahli-ahli semuanya. Tidak, nggak ada, udah ini mah cuma omongan saja. Begitu. Sampai berita itu nyampe kepada si pramusaji itu, baru keingetan. Oh, saya punya teman. Oh, di penjara udah beberapa tahun Pak, baru inget Pak. Ini luar biasa Pak. Sudah beberapa tahun baru ingat, ini tegas sekali. Saya punya teman di penjara. Dia itu pernah mentakwil mimpi saya dan benar. Dia lagi ngomong ke ini ya, mungkin ke temannya. Saya ditawilkan jadi pramusaji ini, betul. Saya dulu mimpinya demikian. Teman saya Pak, mimpi benar itu dieksekusi. Di mana orangnya? Di penjara sana, penjara daerah lah gitu ya. Akhirnya sampailah disampaikan kepada raja, maka raja meminta untuk menyampaikan ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Datanglah utusan raja ama orang yang khamar ini gitu ya. Kamu ingat saya tidak? Oh ingat ya. Beberapa tahun kemudian, maaf ini saya baru keingetan kamu gitu. Ini raja bermimpi demikian. Kata Nabi Yusuf, jawabannya subhanallah, langsung kepada solusi. Kalian harus segera melakukan upaya untuk memaksimalkan masa pertama, yaitu kesuburan.
Masa-masa subur kalian harus bercocok tanam dan kalian harus menyimpan hasil itu dalam gudang-gudang simpanan karena kalian akan menghadapi paceklik yang luar biasa. Disampaikanlah kepada raja, raja tertarik gitu. Panggil orangnya. Panggil Yusuf, siapa namanya? Yusuf. Panggil orangnya. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, saya nggak mau keluar sampai kasus saya diselesaikan. Jadi Nabi Yusuf mengajukan peninjauan ulang, banding, Pak. Mengajukan peninjauan ulang karena memang tertuduh Nabi Yusuf, nggak salah nggak apa, tertuduh. Ya. Kata Nabi Yusuf, irji ila rabbik, kalian kembalilah kepada rajamu dan buka kembali kasusnya. Jadi ini tingkatannya kepada pengadilan yang lebih tinggi lagi. Fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Dia nggak mau dianggap sebagai pengkhianat oleh tentunya oleh Al-Aziz, menganggapnya sebagai pengkhianat karena sebagian tafsir mengatakan bahwa Al-Aziz ini memenjarakan ya Nabi Yusuf itu karena terlihat di depan matanya sesuai dengan pengakuan istrinya, dia lebih percaya kepada pengakuan istrinya dibandingkan dengan Yusuf alaihissalam. Sehingga Al-Aziz menganggap Yusuf pengkhianat. Salah satu alasannya seperti itu, dimasukkan ke dalam penjara untuk waktu yang tidak ditentukan. Luar biasa, Pak. Waktunya tidak ditentukan. Seenak-enaknya orang zaman dulu, Pak. Kata Yusuf, tanyakan bagaimana perihal wanita-wanita yang telah melukai tangannya, karena mereka saksi. Jadi akhirnya kasusnya kembali dibuka karena raja pengen tahu peristiwanya. Ini ada apa? Kok kenapa orang sebaik ini masuk ke dalam penjara? Orang sehebat ini masuk ke dalam penjara, bisa mentakwil. Karena takwilnya itu kata Nabi Yusuf, akan ada 7 masa kalian subur. Kemudian setelah itu 7 musim kalian paceklik. Begitu. Kok ini mimpi yang luar biasa? Bahkan Nabi Yusuf memberikan solusinya. Kalian harus bergotong royong untuk memaksimalkan 7 masa yang subur itu. Ini luar biasa, raja sangat senang sekali. Makanya dibongkar kembali dan ini mulai yang namanya tadi jatuh, Pak. Mulai Nabi Yusuf naik, Pak. Demikian kehidupan, Pak. Ketika seseorang itu diuji sampai merasa nih, aduh, hidup nih kayaknya udah. Tetapi subhanallah, Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Terkadang kita menganggap ujian Allah itu bentuk penghinaan, tetapi tidak bagi Nabi Yusuf alaihi salam, karena manusia itu hanya diperintahkan 2. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia diperintahkan untuk bersyukur. Ketika dia mendapatkan ujian, dia diperintahkan untuk sadar kalau bisa jadi ini yang terbaik buat dia. Makanya Nabi Yusuf kembali membongkar, raja kembali membongkar kasusnya, dan terbuktilah yang salah adalah Imra'atul Aziz. Di depan raja dia mengakui kesalahannya. Wanita-wanita tersebut pun mengakui kesalahannya. Dan Yusuf pun dibebaskan dari penjara. Bahkan Nabi Yusuf langsung diangkat oleh raja. Dikatakan di sini, Nabi Yusuf diangkat oleh raja untuk menjadi orang kepercayaannya. Disebutkan di sini
ya, innakal yawma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, hari ini engkau adalah kepercayaan saya. Yang ngurusin semua urusan negara ini adalah Anda. Luar biasa. Langsung dijadikan menteri semua urusan. Semuanya. Tapi ini yang jujur Pak ini. Karena memang kompeten Pak. Kompeten. Semuanya ya diurusi oleh Nabi Yusuf, termasuk perbendaharaan. Karena Nabi Yusuf luar biasa, punya kecerdasan yang luar biasa. Bisa memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan, dan itu membuat rakyat terkagum-kagum. Subhanallah, yang tadinya bukan siapa-siapa, difitnah, dihinakan, masuk penjara bertahun-tahun. Allah kalau sudah mau ngangkat orang Pak, nggak ada yang bisa menolaknya. Yang kita butuhkan hanya cukup bersabar dan istiqamah dalam keadaan apapun. Nabi Yusuf diangkat. Kemudian tibalah mimpi itu. Benar, Mesir ketika itu selama 7 musim Nabi Yusuf ya sebagai menteri kepercayaan gitu ya. Bahkan yang dikenalnya justru Nabi Yusuf dibandingkan rajanya mungkin. Sebagai menteri kepercayaan, sebagai bendahara raja, menteri, semua menteri lah, semua saya nggak enak nyebut menteri segala urusan sebenarnya, tapi memang semua urusan Mesir itu diurusi oleh Nabi Yusuf, gitu ya. Luar biasa. Tibalah masa paceklik, dan masa paceklik itu ya tidak hanya menimpa Mesir, tetapi juga menimpa negara-negara sekitar Mesir, diantaranya Palestina, yang di situ hidup saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kata saudara-saudaranya, di Mesir itu dijual sembako dengan harga yang sangat murah sekali, dan mereka punya bahan makanan pokok yang melimpah. Ayo kita ke sana. Begitu. Maka berangkatlah ya 11 orang tapi bawa 10 orang tapi bawa 12 karung. Iya, karena pikulan, bawa 12 pikulan. Karena Bunyamin tidak boleh dibawa oleh bapaknya, khawatir terjadi kejadian yang dulu. Nggak boleh. Akhirnya 10 orang itu berangkat. 10 orang itu berangkat. Dan singkat cerita, sampailah mereka ke Mesir ya, dan mereka langsung menemui pembesar Mesir yang ketika itu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu bertemu dengan Nabi Yusuf yang dulu dihinakan sekali, bahkan direncanakan untuk dibunuh ya. Dalam keadaan sekarang kondisinya sudah terbalik. Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa dan mereka menjadi rakyat ya, rakyat biasa, bahkan dari jauh, bukan orang Mesir, nggak punya KTP Mesir. Dari jauh minta bahan makanan pokok. Apakah balas dendam gitu ya? Atau bagaimana, insya Allah kita akan bahas. Karena ini sampai selesai Pak. Quran ini menceritakan kisah Nabi Yusuf itu sampai selesai. Satu kisah dalam Quran yang diceritakan secara runtut luar biasa, itu hanya pada surah Yusuf. Makanya insya Allah kita akan selesaikan juga kisah ini sampai selesai biidnillahi ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Dan semoga kita bisa mengambil ibrah ya, pelajaran dari kisah yang menarik ini. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan satu atau dua, fal yatafaddal mashkura sebelum kita tutup. Cukup ya?
Baik, saya kira cukup. Demikian yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.